Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sari Minenia dan kedua rekan saya Wina Setiawati dan Tria Sulastri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konstitusi. Apa sih itu konstitusi? Konstitusi dibagi dalam dua artian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti sempit diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara, dan dalam arti luas yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Tria Sulastri. Tujuan konstitusi yang pertama, konstitusi membatasi kekuasaan penguasa. Dengan demikian, tidak akan terjadi kesenang-wenangan pembatasan kekuasaan, mampu menghambat tumbuhnya rejim otoriter. Yang kedua, konstitusi melindungi hak asasi manusia. Konstitusi menjamin pelaksanaan kewajiban dan menjamin keterpenuhannya hak. Setiap pelaksanaan kewajiban dan menjamin perlindungan hak dilindungi oleh hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dicontohkan dalam pasal 29 ayat 2 tentang jaminan beragama. Yang ketiga, konstitusi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara tanpa berpegang pada ketentuan dalam konstitusi penyelenggaraan negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pelanggaran hak mengingkari kewajiban terjadi sehingga merampungkan sendi-sendi negara. Nilai-nilai dalam konstitusi ada 3. Yang pertama, nilai normatif, nilai nominal, dan nilai sematik. Nilai normatif, suatu konstitusi memiliki nilai nominalnya jika resmi diterima oleh suatu bangsa. Konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau ilegal, tetapi juga nyata berlaku efektif dalam masyarakat. Artinya, konstitusi tersebut dilaksanakan oleh masyarakat mendukungnya secara murni dan konsekuen. Yang kedua, nilai nominal. Konstitusi menurut nilai nominal, jika menurut hukum berlaku tetapi tidak sempurna. Mengapa tidak sempurna? Alasannya, pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu berlaku bagi wilayah negara. Dan yang ketiga, nilai sematik. Konstitusi dikatakan bernilai sematik jika hanya untuk kepentingan penguasaan saja. Konstitusi digunakan untuk membolisasi kekuasaan. Konstitusi dijadikan alat melaksanakan kekuasaan politik. Dan untuk pemateri ketiga yaitu akan dijelaskan oleh Wina Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan konstitusi. Yang pertama, fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama, menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa negara. Yang dimaksudkan di sini yaitu agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Yang kedua yaitu menjamin hak-hak asasi manusia melalui aturan tentang hak asasi. Salah satunya aturan yang ada dalam konstitusi adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah suatu hak yang melekat pada setiap individu manusia sejak dilahirkan. Tetapi di sisi lain, hak asasi manusia harus berbentuk legalitas. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi bertugas untuk melaksanakan aturan yang ada di dalam konstitusi, yaitu dengan cara melindungi hak asasi warga negara melalui putusan-putusannya. Konstitusi juga memuat ketentuan agar penguasa negara melindungi hak-hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu kedudukan konstitusi. Di situ terdapat gambar yang menunjukkan bahwa konstitusi menduduki posisi paling tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Konstitusi juga sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebuah negara. Peraturan perundang-undangan sebuah negara dapat dirinci dan diurutkan berdasarkan tingkatannya mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi menyerupai piramida, seperti pada gambar tersebut.
Dalam sistem konstitusional, konstitusi mempunyai validitas yang lebih tinggi dibandingkan perundang-undangan biasa. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh satu kasus konstitusi yang berjudul Wabah Corona dan Tanggung Jawab Konstitusional Negara yang diterbitkan oleh Republika pada tanggal 15 Maret 2020. Dalam bunyi pembukaan Undang-Undang 1945, Perjanjian Luhur berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Artinya, negara mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Itulah kesepakatan agung dan metanorma yang mesti diwujudkan apakah negara melalui organnya yang bernama pemerintah telah memberikan perlindungan maksimal sebagaimana amanat konstitusi tersebut. Virus corona yang bermulai dari epicentrum corona, yaitu Wuhan di Provinsi Hubei di Cina dan sangat mematikan itu, telah menyebar hampir di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Bahkan, organisasi WHO telah menyatakan bahwa corona merupakan pandemik, dan Sekjen WHO meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk menetapkan status darurat terhadap wabah corona di Indonesia. Dikatakan sebagai pandemik karena penyebaran wabah corona sangat cepat dan meluas di berbagai belahan dunia. Jadi, sifatnya mengglobal bukan lagi nasional. Sayangnya, sejak awal para pemangku kebijakan di tanah air pernyataannya banyak yang saling berbenturan. Meskipun pada akhirnya pemerintah menetapkan status wabah corona sebagai bencana nasional. Awalnya, beberapa pejabat negara dan elit di negeri ini merasa pada seolah-olah virus corona tidak akan sampai ke tanah air. Tapi fakta berkata lain dan ini pelajaran yang sangat berharga. Pada 2 Maret 2020, Indonesia secara resmi kemudian mengakui merebaknya COVID-19. Di mana Presiden Jokowi mengumumkan 2 pasien pertama yang terkena COVID-19. Yang diperlukan saat ini adalah konsistensi strategi dalam menghadapi pandemi global ini. Jadi, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri yang tidak terintegrasi dari pemerintahan pusat, daerah, maupun sampai ke tingkat kelurahan dan RT. Informasi untuk pencegahan wabah corona harus bersifat transparan. Masyarakat harus mengetahui sehingga ada upaya kolektif untuk meminimalisasi penyebaran wabah corona. Pejabat tidak boleh berpendapat seenaknya terkait COVID-19 bila tidak memiliki kompetensi terutama yang terkait medis, informasi, dan pemerintah harus solid, integratif, dan solutif. Baik, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki makna sangat luas. Meskipun beberapa negara mengidentikan konstitusi dengan undang-undang dasar. Umumnya, negara-negara di dunia memiliki sebuah konstitusi, biarpun bukan syarat mutlak berdirinya negara. Konstitusi memegang peran penting dalam mewujudkan keteraturan dalam penyelenggaraan negara.